Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mempunyai keinginan yang nyeleneh. Ia ingin membuat istana di awan. Memang terkesan janggal, tapi apa salahnya kalau dicoba, kata sang raja dalam hati. Paduka raja kemudian menyuruh pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan rumit seperti ini, Abu Nawas pasti punya solusinya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil saya?" tanya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awan, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kalau menurutmu hal ini tidak mustahil, maka aku serahkan sepenuhnya proyek pembangunan ini kepadamu," balas Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas terkejut. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awan. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja lalu memberi waktu kepada Abu Nawas beberapa minggu. Sejak kejadian itu, rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil di langit saja sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, pikir Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat raja merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di awan. Seluruh ingatannya dikerahkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat masa dulu di mana ia pernah bermain layang-layang. Dari situlah muncul ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Kemudian bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi empat. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, barulah Abu Nawas melukis pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Hingga akhirnya layang-layang miliknya menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan sahabat-sahabatnya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana membumbung tinggi di angkasa, penduduk negeri menjadi gempar. "Lihat, ada istana di atas sana," kata salah satu warga. Kabar tentang layang-layang berbentuk istana akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja girang bukan kepalang. "Benarkah Abu Nawas berhasil membuat istana di langit?" tanya sang raja dalam hati. Karena tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. "Lihatlah ke atas, Paduka. Pesanan istana Paduka sudah jadi," kata Abu Nawas dengan bangganya. "Kamu benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," puji Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tentunya dengan tali tambang, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan talinya itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda Raja tidak sabar. "Maafkan saya, Paduka yang mulia. Kemarin saya lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan saya tertinggal di sana dan sekarang tidak bisa turun,"
jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, perintah Baginda Raja. Sekali lagi saya mohon maaf Paduka, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Kau pikir aku gila sepertimu? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, kurang lebih seperti itulah, jawab Abu Nawas. Kamu berani mengatakan aku gila? Bentak Baginda Raja. Bagaimana tidak gila Paduka? Sedangkan Paduka sendiri tahu bahwa membangun istana di awan adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan. Tetapi Paduka tetap menyuruh saya mengerjakannya. Terpaksa saya harus menyanggupi perintah Paduka yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sebenarnya siapa sih di antara kita yang gila? Tanya Baginda Raja mulai emosi. Saya kira kita berdua sama-sama tidak waras Paduka, tapi lebih duluan yang punya ide, jawab Abu Nawas cengengesan. Cerita berikutnya. Abu Nawas kali ini benar-benar kena sial. Pasalnya, ia kedapatan membawa minuman keras oleh beberapa prajurit kerajaan yang kebetulan sedang tugas patroli. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyeret Abu Nawas untuk dibawa ke istana. Abu Nawas tak bisa berkutik apalagi mengelak dari kesalahannya, sebab ia tertangkap tangan bersama barang bukti sebotol minuman keras. Walhasil, ia harus siap-siap menerima hukuman. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau ia tidak bisa lolos dari jerat hukuman yang akan menimpanya. Sesampainya di dalam istana, Abu Nawas segera berlari menuju singgasana raja dan duduk di atasnya. Kebetulan saat itu Baginda Raja sedang berada di kamarnya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan sangat marah. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar, dan hukumannya adalah hukuman gantung. Maka para prajurit langsung menarik Abu Nawas dengan keras hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Mereka juga memukuli Abu Nawas bertubi-tubi. Menjeritlah Abu Nawas sekeras-kerasnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Namun hal itu tak diperdulikan oleh para prajurit. Mereka terus saja memukuli Abu Nawas. Abu Nawas pun semakin keras tangisannya. Mendengar ada kegaduhan di ruang istana, Baginda Raja langsung terbangun lalu segera keluar dari kamarnya. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ia melihat Abu Nawas sedang dipukuli oleh pengawal kerajaan. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah satu pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja kembali menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali, sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Sudah Abu Nawas, hentikan tangismu." "Benarkah yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas memang harus dihukum mati. Namun Baginda Raja tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah Abu Nawas,
tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat, hapus air matamu, ucap sang raja. Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka, ujar Abu Nawas yang membuat raja tercengang. Kamu mengasihani aku, mengapa kamu harus menangisi aku? Tanya Baginda Raja heran. Wahai Paduka, hamba cuma duduk di tahta Baginda cuma sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Hamba menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Siapa yang berani memukulku? Tanya Baginda Raja emosi. Malaikat yang meminta pertanggungjawaban Paduka selama Paduka menduduki singgasana itu, jawab Abu Nawas kembali. Jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas telah mengingatkan dirinya. Nasihat yang sangat menusuk hati paling dalam. Tak terasa air mata pun menetes di kedua pipi Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, sekarang pulanglah, perintah Baginda Raja. Terima kasih Paduka yang mulia, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas. Beberapa orang prajurit yang menangkap Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, tapi Paduka yang mulia, Abu Nawas kami seret kemari karena perbuatan jahat lainnya. Baginda Raja membalas, sudah, saya mau istirahat. Saya tidak mau lagi dengar ada kegaduhan. Biarkan Abu Nawas pulang, titah Baginda Raja. Karena sudah menjadi keputusan Baginda Raja, mau tidak mau mereka semua harus mematuhinya. Abu Nawas pun akhirnya lolos dari hukuman, meskipun ia tertangkap basah telah berbuat kesalahan. Cerita berikutnya. Suatu ketika Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Pasalnya ia sedang dilanda masalah yang membuat dirinya tidak bisa tidur. Namun masalah yang ia hadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat Baginda berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang ia hadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, saya perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Saya khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa, saya baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu, balas Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Sang penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Tapi karena Baginda Raja tidak mau berterus terang, sang penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Semakin hari, sikap Baginda semakin tertutup. Bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah satu menteri. Saya juga cemas melihat sikap Baginda belakangan ini. Saya sudah coba membujuknya supaya Baginda mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajahnya. Baginda memilih untuk menutup diri, timpal penasehat istana.
Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Abu Nawas lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap Baginda bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam. Malah ia meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke dalam kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan saya pulang. Saya akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, balas Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan saya, anak kecil pun bisa," ujar Abu Nawas. "Kalau kamu memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya saya hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," balas Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Hingga akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam jarum sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana." "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu," jawab salah satu prajurit. "Rencana saya akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda masih sering mengurung diri Abu Nawas dan masih sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, saya dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum, dan kamu bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Saya rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," titah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah,"
Bahkan anak kecil pun bisa, Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kamu telah menipu semua orang dan juga telah menipu saya, ucap Baginda Raja. Saya tidak pernah menipu siapapun dan saya juga tidak pernah menipu Paduka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang saya maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Saya hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan saya, Paduka, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tak percaya kalau saya bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Tapi setelah saya jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.